Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Pagi ini kita akan lanjutkan pembelajaran IPS kita dengan materi pokok perdagangan antar daerah atau antar pulau. Dari materi ini kita akan bahas 4 hal terkait dengan perdagangan antar daerah. Yang pertama adalah pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, tujuan daripada perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang ketiga, faktor-faktor pendorongnya. Dan yang keempat adalah manfaat perdagangan antar daerah. Nah, kita akan mulai yang pertama, yaitu pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan yang dilakukan oleh penduduk antar daerah dalam satu pulau. Ingat anak-anak, dalam satu pulau. Nah, itu adalah pengertian perdagangan antar daerah. Kemudian apa tujuannya? Nah, tujuan dari perdagangan antar daerah antara lain, yang pertama, pasti untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, faktor-faktor pendorongnya. Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah anak-anak, yang pertama adalah adanya perbedaan faktor produksi. Anak-anak tahu satu daerah dengan daerah yang lain memiliki perbedaan dari segi faktor-faktor produksi, apakah itu sumber daya faktor produksi alamnya, tenaga kerjanya, modalnya, dan lain sebagainya. Karena adanya perbedaan faktor-faktor produksi itulah, maka satu daerah dengan daerah yang lain yang berada dalam satu negara perlu melakukan kegiatan perdagangan antar daerah. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua anak-anak, adanya perbedaan tingkat harga barang antar daerah. Nah, adanya perbedaan tingkat harga barang antar daerah ini juga menjadi faktor pendorong satu daerah dengan daerah yang lain perlu melakukan kegiatan perdagangan. Nah, itu faktor pendorong. Lalu apa manfaatnya anak-anak? Adapun manfaat dari kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah yang pertama anak-anak, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan. Kenapa demikian? Karena satu daerah dengan daerah yang lain tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dia harus pasti ada hal yang tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu perlu melakukan kegiatan perdagangan antar daerah. Nah, manfaat yang kedua yang bisa kita ambil dari kegiatan perdagangan antar daerah anak-anak, yaitu meningkatkan produktivitas. Yang dimaksud di sini adalah dengan adanya kegiatan perdagangan antar daerah, satu daerah akan bisa meningkatkan produktivitasnya untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga anak-anak, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kenapa demikian? Dengan kita banyak menjual barang ke satu daerah dengan daerah yang lain, otomatis nanti masyarakat akan memiliki peluang untuk bekerja di satu perusahaan dalam rangka bisa dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, demikian anak-anak 4 hal yang perlu anak-anak ketahui terkait dengan perdagangan antar daerah. Dari kegiatan ini, Ibu akan kasih lagi sebentar tugas untuk mengerjakannya dalam 4 soal, nanti akan Ibu berikan dalam pertanyaan. Demikian anak-anak hal yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan perdagangan antar daerah. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.